Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politik, perkenalkan saya Ajeng Rayu, pembelajar politik dan pemerintahan. Sobat Politik, MH Ainun Najib mengatakan bahwa politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi, yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. Dari pernyataan tersebut, timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana pemikiran politik dan bagaimana perkembangan politik itu sendiri? Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan politik itu sendiri. Sobat Politik, pemikiran politik awalnya dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang paling tinggi, karena hubungannya sangat erat dengan sejarah filsafat politik. Filsafat sendiri dianggap sebagai puncak ilmu pengetahuan yang pernah dicapai manusia pada waktu itu. Namun, di awal abad ke-20, pendapat bahwa ilmu politik berorientasi kepada sejarah dan filsafat dianggap tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya, perkembangan politik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tradisi klasik dan kontemporer. Apa itu tradisi klasik dan kontemporer? Tradisi klasik, teori bertumpu pada tradisi Eropa Barat yang berawal dari Yunani kuno. Teori berorientasi pada negara atau istana sentris, umumnya monarki. Menggunakan pendekatan institusional kelembagaan. Penekanan teori pada konsep kebenaran, hukum, dan juga keadilan. Perspektif historis dan filosofis. Pemikiran dan perenungan. Bersifat yuridis formal dan normatif. Tradisi kontemporer, teori bertumpu pada tradisi Amerika Serikat sejak akhir abad 19, berpusat pada masyarakat meliputi aktor, partai politik, dan kelompok. Pendekatannya behavioral atau perilaku individu. Penekanan pada perilaku politik individu dalam sistem politik, demokrasi, dan civil society. Perspektif ilmiah bersifat empiris atau faktual. Dari tradisi tersebut, teori politik klasik dan kontemporer memiliki sifatnya masing-masing. Teori politik klasik bersifat filsafat dan normatif serta menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu politik tradisional, seperti analisis historis, legal kelembagaan, normatif perspektif, dan taksonomi deskriptif. Sedangkan teori politik kontemporer menekankan pada penggunaan metode-metode yang bersifat empiris dan tidak lagi menekankan pada filsafat dan deskripsi kelembagaan. Jadi Sobat Politik, teori klasik dan kontemporer merupakan dua jenis teori politik yang berbeda. Berikut adalah penegasan singkat mengenai perbedaan dari dua teori tersebut. Teori politik klasik. Teori politik klasik berasal dari zaman kuno, seperti Yunani dan Romawi. Teori ini mencakup pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero. Teori politik klasik menekankan pentingnya keadilan, moralitas, dan etika dalam politik. Teori ini juga membahas bentuk pemerintahan yang ideal seperti republik dan monarki. Sedangkan teori politik kontemporer adalah teori politik yang lebih modern dan berkembang pada abad 20. Teori ini mencakup pemikiran filsuf seperti John Rawls, Michel Foucault, dan Hannah Arendt. Teori politik kontemporer menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan kekuasaan dalam politik. Teori ini juga membahas tentang isu-isu kontemporer seperti globalisasi, feminisme, dan lingkungan hidup. Sobat Politik, itulah tadi pembahasan mengenai pemikiran politik dan perkembangan teori politik. Salam perbaikan, salam kebajikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.